Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dosen pengampu kita pada pembelajaran Quran hadis, yakni yang terhormat Bapak Adlan Lubis MPD, yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan seluruh rezekinya, dan teman-teman semua yang saya hormati. Izinkanlah kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis daring. Untuk itu sebelumnya kami izinkan kami untuk memperkenalkan daripada anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Aditya Saputra, rekan kami yaitu Sela Juliansah, selanjutnya rekan kami Ahmad Nur Syahida, rekan kami Dian Islami Nugraha, dan juga rekan kami Nadia Tusabrina. Baiklah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan RPP daring. Apa sih itu RPP? Mungkin bagi kita yang dari semester 1 sampai semester sekarang RPP sudah pada tahu. Tapi RPP daring ini kayaknya baru terdengar di telinga kita semenjak Covid. Nah, apa sih itu RPP daring? RPP daring adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara online. Guru tetap harus membuat RPP daring sebagai proses belajar mengajar atau KBM yang dilakukan jarak jauh atau secara online dengan siswa di rumah. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mana beliau menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar harus tetap diadakan walaupun tidak dilaksanakan di sekolah karena situasi yang tidak memungkinkan, yaitu adanya COVID-19, tapi tetap guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berbasis daring guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Itu mungkin mengenai tentang penjelasan RPP daring. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang komponen-komponen RPP. Jadi, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian, maka merencanakan pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap komponen yang saling berkaitan. Nah, sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, penyusunan RPP memuat 3 komponen utama. Yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu di mana tujuan pembelajaran meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta mengacu kepada KD kompetensi dasar dan diuraikan secara deskriptif. Nah, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah komponen utama yang dapat terdiri dari beberapa pertemuan. Setiap pertemuan memuat garis besar kegiatan apa yang dilakukan siswa dan guru, seperti kegiatan pendahuluan, isi, terus kegiatan penutup seperti murid mempersiapkan sebelum pembelajaran, berdoa, guru mengabsen, habis itu lalu ke materi pembelajaran tersebut, dan yang terakhir adalah penutup. Itu adalah contoh komponen kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian atau asesmen. Prosedur penilaian pembelajaran juga dibuat secara sederhana dengan tetap memperhatikan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Nah, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya dimulai dengan kata kerja operasional sesuai dengan tuntutan KD,
sehingga tergambar aktivitas yang dilakukan siswa. Ya, jadi penilaian juga harus dapat disiapkan seperti soal-soal atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sikap dalam pembelajaran daring tersebut dan sebagainya. Mungkin dari pembahasan kita yang kedua yaitu komponen-komponen itu yang tadi ada 3. Pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran itu, dan yang terakhir adalah penilaian. Baik, di sini aku akan menjelaskan 8 prinsip-prinsip penyusunan LPP. Yang pertama itu ada memperhatikan perbedaan individu peserta didik, yang kedua itu berpusat pada peserta didik, yang ketiga itu berbasis konteks, yang keempat itu ada berorientasi kekinian, yang kelima itu mengembangkan kemandirian belajar, yang keenam itu memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang ketujuh itu memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Yang kedelapan itu ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini yang pertama itu ada, aku akan menjelaskan sedikit-sedikit, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, dan latar belakang budaya, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua, berpusat pada peserta didik, itu guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pertama-tama memperlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar, seperti itu. Nah, yang ketiga, berbasis konteks. Nah, berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasikan dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal atau setempat. Gitu. Terus yang keempat itu berorientasi kekinian. Nah, berorientasi kekinian ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dari nilai-nilai kehidupan masa kini. Kalau yang kelima itu mengembangkan kemandirian belajar. Guru yang mengembangkan kemandirian belajar atau siswa selalu akan berusaha pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh percaya diri. Nah, yang keenam itu memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rencana program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi, seperti itu. Yang ketujuh itu ada memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Nah, LPP ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Terus yang terakhir itu ada yang kedelapan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 kategori. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Nah, di sini dijelaskan kalau pelaksanaan pembelajaran itu adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Oke,
Dalam pelaksanaan pembelajaran ini sendiri, guru melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, yang tadi ada kegiatan awal. Nah, kegiatan awal itu adalah pembuka pembelajaran, yang berarti kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik siap secara mental untuk mengikuti pembelajaran. Nah, biasanya itu berupa pembukaan dengan memberi salam atau menanyakan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, di sini ada tujuan kenapa pembukaan pembelajaran itu penting, yaitu sebagai berikut: untuk menimbulkan perhatian dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, ada menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, ada pemberian gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Yang keempat, ada melakukan apresepsi, yaitu mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Lalu yang terakhir ada kegiatan mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru. Lalu yang selanjutnya, yaitu yang kedua, adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu bisa disampaikan sebagai kegiatan penyampaian materi. Nah, kegiatan penyampaian materi ini, pembelajaran ini merupakan inti dari suatu proses pelaksanaan pembelajaran, yang mana dalam penyampaian materi ini, guru menyampaikan materi berurutan dari materi yang paling mudah terlebih dahulu untuk memaksimalkan penerimaan peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan guru. Maka guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan menggunakan media sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran. Nah, tujuan penyampaian materi pembelajaran itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik memahami dengan jelas semua permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, membantu peserta didik untuk memahami suatu konsep atau dalil, lalu melibatkan peserta didik untuk berpikir, dan memahami tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima pembelajaran. Lalu ada kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan akhir dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan akhir ini bisa dikatakan sebagai kegiatan penutup atau menutup pembelajaran. Adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru melakukan evaluasi terhadap materi yang disampaikan. Tujuannya, kegiatan menutup pelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, membuat rantai kompetensi antar materi sekarang dengan materi yang akan datang. Berarti nanti guru itu kayak ngasih gambaran tentang materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, dari ketiga kegiatan pembelajaran ini, bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Nah, pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini sendiri, guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Pelaksanaan pembelajaran yaitu segala upaya bersama guru dengan peserta didik untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri peserta didik dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan yang baik itu akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan munculnya kreativitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Oke, jadi itu semua adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Nursaida ingin menyampaikan kesimpulan bahwasannya ini pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud ini, Pak Nadiem Makarim itu menegaskan bahwa bencana pandemi virus corona itu di tanah air itu membuatkan kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas ini terpaksa untuk ditiadakan
meski murid-murid sekarang belajar dari rumah. Lalu bukan berarti kegiatan belajar, mengajar atau KBM ini 100% itu tidak dilakukan, tetapi tetap dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Namun guru-guru harus tetap membuat RPP dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran Kemendikbud, walaupun pembelajaran itu tidak dilakukan tatap muka seperti biasanya. Dengan demikian, maka merencanakan pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap komponen yang saling berkaitan. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran minimal ada 5 komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, media, dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan rangkaian prinsip yang harus diperhatikan guru, dan RPP itu adalah pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa untuk langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Demikian itu mungkin adalah simpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.